Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Nggak boleh diragukan ya untuk memahami ya. Termasuk kita nih sobat cerdas semua harus paham tentang Betul. apa tuh Nggak obat apa-apa, betul aja. tradisional. Kembali bersama kami di Cafe Cerdas bersama saya Sinta Nusa dan juga Anton Pradana. Tentunya bersama siapa toh? Bapak Mabrur. Yes, Ahmad siap. Mabrur. Oke. Pak tadi Anton kayak mau nanya. Yang Nanya mana apa? tadi? Oh, iya benar. Giliran dikasih kesempatan dia ngelamun ya. Gini, saya tuh kepo Pak. Ini kan Iya. Bapak katanya pelindung apa Pak? Pelindung Pelindungan tanaman. tanaman. Obat Penelitian tradisional. tradisional. Nah, Kenapa itu tadi. harus dilindungi? Nah, kenapa obat kok dilindungi? Ya. Emang kenapa di Pak? Emang mau punah Pak? Apa gimana gitu? Iya. Apa dia bisa sumber juga Pak? Mungkin. Yang Sakit pertama, Obat bisa sakit gitu. Oke, yang pertama memang kayaknya obat tradisional kita itu sudah mulai kayak ketika saya kecil itu saya sudah biasa minum jamu, tapi sekarang anak-anak kan nggak paham seperti itu, nggak tahu jamu. Betul. Bahkan mungkin anak saya itu nggak pernah minum jamu gitu loh. Iya. Gambaran itu seperti itu. Oke, obat tradisional itu sebenarnya kan ada yang fitofarmaka. Apa itu Pak? Fitofarmaka itu obat tradisional yang sudah diuji secara preklinis, itu artinya diuji khasiatnya dan bahan berbahayanya itu sudah teruji pada binatang coba, Benar. termasuk juga pada manusia. Oh, Dan tadi itu ya, biasa Pak? digunakan untuk pengobatan gitu Uji loh. kandungan dan uji bahaya ya Pak. Iya, Sesuai betul. dibutuhkan Ha-ha. laboratorium Ya. salah satunya. Nah, Kemudian Pak, itu kita itu baru Ya. sedikit, sekitar paling 35-an gitu loh. Tapi lama-lama itu juga produksinya turun. Dan jadi sudah berkurang. Kemudian yang berikutnya itu obat herbal terstandar. Ya. Itu sama dengannya tadi, tapi belum diuji cobakan pada manusia. Obat herbal berskandal. Obat herbal Berstandar. terstandar. Tak pikir berskandal. Terstandar Obat OHT. berskandal. Iya, oke. Nah, itu juga lama-lama juga akan berkurang lah. Terus Ya. yang berikutnya itu jamu. Iya. Jamu itu jumlahnya banyak, ramuan jamu. Nah, itu juga kayaknya sudah mulai penggunaannya itu mulai. Nah, itu makanya kita juga perlu melindungi. Kemudian sebenarnya perlindungan bukan hanya itu ya. Ya. Yang perlu kita lindungi yang pertama jelas konsumennya. Betul. Supaya konsumen itu ketika minum obat kita menggunakan obat tradisional itu jelas terjamin khasiatnya dan Betul. aman. Selain masyarakat sebagai konsumen juga perlu yang pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Ada dokter yang kestrat, ada tenaga kesehatan tradisional, ada penyehat tradisional yang masyarakat awam, itu juga harus dilindungi. Nah, yang berikutnya juga industrinya. Ya. Kan mulai dari industri yang besar sampai ke jamu gendong. Betul Pak. Nah, itu ya harus dilindungi supaya apa? Keberlangsungan produksi mereka tetap terjamin sehingga masyarakat juga menikmati gitu. Jadi mereka bisa hidup, masyarakat juga bisa hidup. Nah, industri itu juga akan terlindungi kalau pasokannya memadai juga keberlangsungan dan Ada yang mengkonsumsi. betul. Itu yang penting. Jadi Ada yang mengkonsumsi tadi. Nah, termasuk Ada tadi ada petaninya permintaan, juga betul. harus dilindungi Sehingga supaya adanya petani itu multiplier effect ya Pak. Betul. Oke, jadi saling berkesinambungan tuh di Nah, situ kalau toh. kalau sudah itu kan obat tradisional itu kan warisan leluhur Betul. yang harus kita pertahankan. Jangan sampai Lestarikan, termasuk budaya juga nggak sih Pak berarti betul ya? termasuk budaya. Jangan sampai jamu kita itu diklaim jadi milik luar negeri. Nggak mau kan, kemarin tuh udah Jangan rame yang dong. reok, yang apalagi tuh yang diklaim sama Betul. negara sebelah. Jangan Nanti sampai sedikit nanti juga jamu. Nanti jangan-jangan jahe. Nah. Terus di sekitar kita banyak ya pegagan itu Iya. nanti asalnya dari Indonesia tiba-tiba diklaim itu produk dari negara A. Negara Saya nggak berani menyebut negara negaranya. sebelah gitu Negara ya, Pak ya, sebelah negara atau tetangga. negara sebelah kiri, negara belakang. Iya, benar Pak. Bisa nggak, Pak, ya? Oke, Juga nyenggol lah. Ini Lebih baik kita ini preventif. Jangan sampai sudah Betul. rame, udah diklaim baru kita marah-marah. Tapi sudah ada betul. didaftarkan di Haki juga ya Pak berarti ya? Ya, memang kita sedang merintis ke sana juga. Oke. Jadi obat tradisional nanti kita ajukan ke hak intelektual itu tadi. Iya, karena memang biar Betul, legal gitu Pak, Ya. kuat secara hukum juga. Karena aku nggak terima kalau diklaim-klaim begitu ya. Jangan sampai. Jadi soal ini kita nih tugas kita sobat cerdas semuanya untuk tahu, mau dan juga Ya. mencintai obat-obat tradisional ini. Oh, makanya Jamu lah yang gampang. salah satu larangan kita tidak boleh mengekspor obat tradisional itu dalam bentuk segar.
Jadi boleh diekspor tapi dalam bentuk kering gitu. Oh, jadi berarti sudah diolah di sini. Ya, jadi udah betul. jadi baru Ya. dilempar keluar. Nah, karena gitu. kalau segar nanti bisa-bisa di sana diperbanyak dengan Betul. kultur dan seterusnya. Tapi mereka di Karena sana juga pangsa pasarnya banyak ya Pak? Untuk banyak. diekspor. Kalau negara luar itu kan pengolahannya mereka teknologinya lebih bagus Lebih canggih, daripada. iya, Pak. Saya nggak katakan lebih bagus ya, tapi di Iya. sana memang bagus gitu. Gini loh, negara luar aja mau loh. Kita Iya. yang istilahnya melimpah Betul. ruah, ayo dong Nah, gitu ya iya. Pak. Karena memang tentunya ini dibutuhkan itu sebenarnya, Betul. maintenance kesehatan, melestarikan budaya juga, Iya. melestarikan ini leluhur Betul. begitu kan Pak. Tapi yang paling butuh nih Pak sebenarnya untuk mengkonsumsi obat tradisional ini siapa saja Pak? Segala usia ya tentunya. Segala ya? usia sebenarnya kalau bisa continuum care dari dari obat tradisional itu, obat tradisional itu kalau kita lihat itu mulai dibutuhkan itu mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, menyusui, Betul, jadi anak, betul. dewasa, remaja, dewasa, Sampai sudah sepuh pun sampai- begitu ya Pak. sepuh pun kita masih butuh ini dan di masyarakat itu sudah berlaku. Dan kalau misalnya kita ngomong kalau misalnya obat kimia kan begitu dia ada aturan pakai Ya. gitu ya. Nah kalau ini mungkin bisa semua umur asal sesuai dengan proporsinya masing-masing. kalau mungkin jamu atau ramuan mungkin dosisnya tadi itu Iya, bisa dikurangi. bisa luas kalau Oke. kan nggak anu ya. Tapi kalau sudah tadi OHT atau obat yang fitokimia atau obat itu memang harus ada dosisnya. Tapi kalau masih jamu itu masih dosisnya luas, jadi nggak harus ini gitu. Tapi jangan berlebihan gitu. Karena ibaratnya minum atau makan air atau makan nasi kalau pun kebanyakan intinya kebanyakan semuanya juga yang nggak cukup bagus. ya pas-pasan Betul. Pak, jangan too Oke. much gitu. Tapi gini Pak, kalau anak-anak muda kan, aduh jamu rasanya nggak enak kayak Nah, gini kayak itu gini. ya. Nah, masyarakat mindset itu yang Nah, tentunya tuh suka itu ya betul. satu terus nggak gaul gitu Bener. katanya. Ada nggak apa Ya. namanya? Upaya kita. Iya. Upaya dari mungkin dari bapak Upaya atau untuk mana? menegakkan Betul. ini ya, menegakkan Iya. diri dulu boleh juga Pak, kayaknya, Pak, biar Betul, lebih iya. nyaman Oh, Pak. iya, betul. Oke. Siap, relax Siap, gitu Pak. iya. Nah, karena kan dia harus menegakkan pelindungan obat Betul, ini. betul. Okay. Iya Pak. Kalau dulu kita masih kecil itu biasanya kita supaya mau minum jamu itu dicekoki ya. Iya, dipaksa gitu Pak. dipaksa Nah, gitu. ada nggak sih jamu yang enak Pak? Gitu. Beras kencur sekarang punya kayaknya tasem sudah, enak. kayaknya sudah nggak model seperti itu lagi. Udah Anak-anak nggak itu pahit ya, Pak? anak-anak itu bisa milih gitu loh. Jadi, nah sekarang kalau gitu berarti kita ini sudah harus membuat inovasi, menciptakan jamu yang kekinian. Sudah ada ya, Pak? Sudah ada. Oke. Jadi ada beberapa kafe jamu, Ya. termasuk produknya itu dijual itu jamu itu sudah dalam bentuk yang bukan kansi itu masih botol botol yang kaleng gitu loh. Tumbler Iya, iya, begitu iya. ya Pak, kaleng. Kaleng Oke. sudah dikalengkan jadi kayak minum Oke, Sprite. instan gitu ya, udah Oh, seperti sudah kita minum minum. soda begitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, itu sudah banyak yang seperti itu. Pak contoh deh satu Pak, Ya. manfaat jamu satu, kalau salah satu aja deh manfaat jahe gitu misalkan, itu bisa untuk apa aja? Nah, sebenarnya kalau Iya. jahe itu satu memang meningkatkan imun gitu ya. Terus ya menyegarkan tubuh Oke. juga itu dan juga termasuk antioksidan juga nggak. Tuh, itu baru satu loh. Baru satu. Iya, baru yang satu. lain juga banyak. Belum yang lainnya, kalau itu dikombinasikan berarti Imun lebih yang jelas itu bermanfaat lagi. kalau manfaat dari tanaman obat jamu itu sebenarnya imunomodulatornya. Oke. Meningkatkan imun itu Makanya ya. kemarin kan pada Betul, sold betul, out kan di betul. pasar-pasar tuh rempah-rempah ya Pak, awal-awal Betul, pandemi ya Pak. ya. Nah, jangan sampai nunggu sold out. Tapi kita sebenarnya stop dulu. bukan hanya jahe ya. Selama Iya, ini kan banyak. jamu itu hanya empon-empon aja padahal di sekitar kita itu banyak. Apa aja Pak? Apa aja Pak? Ya, ada yang tanaman di sekitar kita itu ada yang pecut kuda itu jarong itu bagus untuk tenggorokan. Pecut kuda, Pak? Iya, itu sebenarnya kayak tanaman liar. Ada pegagan, Itu kalau banyak habis sekali. minum langsung kuda jingkrak. Iya. Langsung semangat ya. Ada kumis kucing. Kumis itu kucing, juga apalagi, bagus. Pak Wagub? Banyak yang jelas itu di sekitar kita banyak. Oke. Tadi jumlahnya itu sampai Pak, berapa ribu Pak? Juta malah. sekitar 2.500 spesies. Wow. 2000. Itu- Iya. 2000. Tapi gini Itu Pak, banyak banget. yang saya pengen tahu nih langkah-langkahnya dari mohon maaf Bapak apa Dari namanya? Materia Dibaca Medika. ya, Namanya? UPT Laboratorium UPT. Herbal Materia Nah, Medika betul. Batu, Kemenkes Provinsi Jawa Dinas Kesehatan. Kesehatan Provinsi Jawa Iya, Timur. Upaya apa Provinsi aja Jawa sih yang Timur. udah dilakuin dari organisasi Bapak itu untuk mengenalkan ke masyarakat? Sosialisasinya. Sosialisasikan Khususnya itu ke gimana? milenial nih Pak. Ya, oke. Kami selama ini memang membuka wisata herbal. Alhamdulillah itu pelanggannya cukup banyak, mulai dari siswa SMA, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan pejabat-pejabat dan wanita dan sebagainya, banyak yang dari umum itu. Kemudian kita juga membuka workshop untuk pengolahan tanaman obat. Jadi tanaman obat itu spirulina kita buat jadi sabun, ada yang kita buat jadi
banyak pokoknya, jadi minuman, jadi instan dan seterusnya. Jadi itu kita juga membuka kegiatan itu. Kemudian juga kita yang jelas kalau tanaman itu pasti kita budidayakan. Betul. Dalam arti kita perbanyak baik secara konvensional, artinya dengan biji, setek. Berarti di rumah kemudian bisa ya Pak ya mengembangkan bisa, itu? lah itu. Oke. Dan kami juga menjual bibit di sana, bibit tanaman obat. Jadi kita nggak usah ke pasar Pak, nanam sendiri aja Betul, kan bisa. bisa. ya? Luar biasa tuh. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya kita bisa, kalau di masyarakat itu ada asuhan toga. Jadi masyarakat itu kita ajari untuk asuhan mandiri, bagaimana menanam dan memanfaatkan tanaman obat yang ada di rumah masing-masing gitu. Nah itu nih Pak. Nah, apalagi mandiri ya. sekarang itu kayak gini. Gimana tuh Pak? Biasanya kita punya penyakit apa, dan Ya. kadang-kadang penyakit itu sifatnya herediter. Umpamanya kita DM itu kan kemungkinan menurun pada anaknya, menurun. Nah, ini ya kita upayakan mungkin taman sisa tanah yang ada di rumah kita tanami dengan tanaman-tanaman yang mungkin bisa digunakan untuk itu. Paling nggak untuk pemeliharaan, tapi tetap harus konsul dengan dokter ya nanti. Oke, karena luar biasa. emang tetap Nggak harus boleh, ada ya. dari sisi medisnya Betul, juga ya karena Pak. pasti mereka Ya. mengkonsumsi obat yang dari dokter gitu. Betul, jadi ada obat Lah, kimia dan juga obat herbal saling betul. berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan kita Betul. masing-masing. Paling tidak Iya. dengan penggunaan obat tradisional itu bisa mengurangi Penggunaan. ketergantungan kita pada obat yang Betul. sifatnya Saling kimia mengisi lah Pak. tadi. Benar. Karena apa? Efek sampingnya ke depan. Jujur 95% bahan obat kita itu masih impor. Oh. Nah, kalau obat tradisional kita pakai, paling tidak kita bisa mengurangi keluarnya devisa kita untuk impor. Betul, jadi untuk Betul. negeri kita sendiri aja ya Pak, Betul, diolah iya. dengan baik. Oke, terima kasih banyak Pak Mabrur waktunya. Betul. Terima Oke, kasih. terima kasih, Maaf ya Pak, sama-sama. kapan-kapan mampir lagi ke Cafe Cerdas ya. Kita Oke, ngobrol-ngobrol oke, lagi nih sama. mengenai Makasih, pelindungan obat makasih. tradisional. Betul. Dan tentunya kita nih khususnya generasi muda harus tahu tentang dan juga mencintai ya produk kita sendiri. Ini termasuk produk lokal dalam negeri. Bangga buat Indonesia, salah satunya adalah obat tradisional. Oke. Akhirnya saya Terima Sinta kasih. Nusa Dan saya Tulung Pradana. pamit berdiri. Terima kasih, sampai jumpa di Cafe Cerdas berikutnya. Bye-bye. Berakustik. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew